Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang menuju ke Pantai Liang Bage di Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk. Wilayah ini adalah salah satu pantai wilayah selatan Pulau Sumbawa, NTB. Ombak di wilayah selatan ini terkenal besar dan ganas. Wilayah ini berbatasan langsung dengan North Territory, Australia. Nah, pada Senin 6 Juli lalu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko bersama Gubernur NTB Zulkifli Mansyah tiba-tiba datang dan tertantang untuk mengarungi samudera. Ngerinya, keduanya hanya menggunakan perahu kecil yang berkapasitas hanya untuk 3 orang. Nah, kita lihat apakah mereka berhasil menaklukkan derasnya gelombang lautan selatan ini. Dalam kunjungannya kali ini, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko didampingi oleh Danrem 16 Wirabuana Brigadir Jenderal Ahmad Rizal Ramdhani, Dandim 1607 Sumbawa Letnan Kolonel Samsul Huda, Kapolres Sumbawa AKBP Widi Saputra. Ada juga putra Sumbawa dari TNI Angkatan Udara yakni Kolonel Penerbang Arif Hartono. Camat Lunyuk Iwan Sopyan kepada rombongan menjelaskan di wilayahnya ada sekitar 200 nelayan yang melakukan budidaya lobster. Menurutnya, satu orang nelayan bisa mendapatkan sekitar 500 ekor bayi lobster setiap hari, satu orang. Sementara harganya untuk satu bayi lobster dari petani ke pengepul mencapai 25.000. Di sisi lain, Muhlis, salah seorang nelayan, kepada Muldoko mengeluhkan karena alat tangkap para nelayan masih sangat tradisional. Seperti kerambah yang digunakan masih terbuat dari bambu. Selain itu, perahunya juga masih terbuat dari kayu dengan perahu kecil. Kerambah ini menurutnya hanya bisa bertahan paling lama 1 bulan karena hancur dihantam oleh ombak. Untuk itu, Muhlis berharap kepada pemerintah bisa memberikan bantuan peralatan yang lebih layak. Terkait hal ini, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko berjanji akan mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan. Langsung dan mendengarkan secara langsung oleh para pelaku berbagai kesulitan. Itu saya punya catatan tersendiri. Nanti akan kita coba carikan solusinya. Ya. Yang kedua, kita melihat potensinya tadi. Potensinya luar biasa kalau rata-rata tadi para petani bisa 150 dalam 1 bulan tadi. 1 bulan. Itu berarti itu menjanjikan. Kehidupan para nelayan itu bisa ditata secara keuangan. Mereka sudah bisa menata diri dengan baik. Harus bagaimana keluarganya ditata. Karena dengan 150.000 itu penghasilannya cukup baik. Berikutnya dari lihat kuotanya tadi, di wilayah sini memiliki kuota 12 juta. Ya. 12.500.000. Ini juga kesempatan yang baik untuk dikembangkan lebih jauh. Saya pikir dengan semangat para petani sekarang yang menggebu-gebu karena dari sisi kemudahan, dia tidak harus menghadapi ombak yang dahsyat begini. Berikutnya dari sisi keamanan, kemudahan keamanan dan kenyamanan berusaha semakin menjanjikan, semakin baik. Tetapi mereka memiliki persoalan alatnya. Alat ini nanti kita carikan solusinya yang memadai dari sisi utilitiesnya, kegunaannya, dari sisi keamanannya, dari sisi maintenance dan awet begitu. Dan alat begini sebulan sekali katanya harus prepare, perlu keuangan lagi, apalagi kalau dihantam oleh ombak hancur, dia akan menghadapi kerugian. Ini persoalan ini yang saya temukan di sini dan saya perlu turun ke lapangan tujuannya untuk ini, untuk bisa memahami masyarakat ini. Siap.
Penasaran ingin melihat langsung seperti apa kerambah yang digunakan dan bagaimana cara menangkap baby lobster ini? Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memutuskan untuk pergi ke tengah lautan di mana lokasi kerambah tersebut berada. Perahu pun disiapkan. Terlihat sebuah perahu kecil yang disiapkan oleh nelayan. Satu perahu ini hanya bisa dinaiki oleh penumpang 2 orang. Praktis satu perahu hanya bisa dinaiki oleh Muldoko dan Gubernur Zulkifli Mansyah. Sementara Danrem Brigjen Ahmad Rizal dan Dandim Syamsul Huda berada pada satu perahu lainnya. Demikian juga Kapolres Sumbawa Widi Saputra bersama seorang lainnya. Sementara Camat Lunyuk Iwan Sofyan bersama Radar Sumbawa berada pada satu perahu. Karena ombak cukup keras, akhirnya perjalanan dibatalkan dan kita harus kembali. Setelah sempat berlayar selama beberapa menit, kemudi harus berbalik menuju bibir pantai. Perjalanan pun akhirnya dibatalkan. Terlalu bersiko berlayar dengan sebuah perahu kecil tanpa pengaman di perairan Laut Selatan Sumbawa. Dalam perjalanan kembali, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sempat mampir di beberapa titik melihat peternakan para peternak di Kecamatan Lunyuk. Selain itu juga melihat ladang-ladang jagung dan bercengkerama dengan petani-petani setempat. Terakhir, sebelum kembali ke kota Sumbawa, Muldoko bersama Gubernur Zulkifli Mansyah sempat berdialog dengan masyarakat Kecamatan Lunyuk. Demikianlah saudara-saudara informasi dari channel YouTube Fajar Radar Sumbawa. Untuk memastikan mendapatkan informasi-informasi selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar. Terima kasih. Pemandangan yang permai